Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Waalaikumsalam class. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am. How are you this morning? I'm fine. And you? I'm okay, thank you. Okay. Bagaimana dengan tugas kita minggu lalu? Sudah selesai semua? Sudah, ma'am. Ada yang Yes, tidak miss. paham? No, ma'am. Okay. Okay, before we are getting to our material today, Ma'am mau absen kamu semua one by one. Silakan dengar. Ade Rosalina. Ade Rosalina. Ade Rosalina ada? Yes, ma'am. Oke. Andrisa Eka Putri. Andrisa Eka Putri. Absen. Andrisa Eka Putri mana? Dihidupkan audionya, Dek. Mana lah Mem dengar? Oke, Present, Oke, Anggi Agustina. Present, ma'am. Oke, Asma. Asma, where are you? Present, ma'am. Oke. Isra. Oke. Minta itu. Present, ma'am. Nofri. Present, ma'am. Tanti. Tanti absent. Tanti, where is Tanti? Oh, Tanti absent ya. Yanti Lestari. Present, ma'am. Oke. Febri Hairani. Present, ma'am. Oke. Riko Parmansyah. Yes, ma'am. Oke. Eti Nofrita. Present, ma'am. Oke. Ananda. Present, ma'am. Medina. Medina absen ya, nggak ada mem nampak di Zoom ini. Oke. Eli Agustina. Eli Agustina. Eli Agustina absen. Oh iya, nggak ada join nama kita ya. Oke. Oke, karena last week kita sudah belajar tentang class expression yang dimana itu kita belajar tentang self introduction sama introduction the other sama new asking, dan sekarang kita itu belajar tentang asking question. Oke, Mem show PPT dulu ya. Nampak slide, Mem? Nampak, ma'am. Oke. Yes, ma'am. Nampak, ma'am. Okay, good. Okay, our material today about the asking question. Kinds of question. Nah, di sini memang ngajarin kalian tentang bagaimana bertanya dan membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Oke, kinds of question. Di sini ada dua yang mau kita bahas tentang yes no question sama WH question. Nah,
The yes no question needs short answer between yes or no, and then the WH question need more answer like information. Nah, di sini siapa yang tahu bisa membedakan antara yes no question sama WH question? Silakan. I ma'am. Oke, Iko. come on. Oke, untuk yes or no question itu kita hanya perlu menjawab ya atau tidak sesuai pertanyaan, ma'am. Oke. Dan WH question itu kita hanya memberikan informasi. Iya, kita memberi jawaban untuk sebagai informasi. Oke, good. Thank you, Riko. Oke, next. Nah, ini ada different of yes no question sama WH question. Nah, ada perbedaannya. Untuk yes no question, kita mulai pertanyaannya menggunakan to be, to do, to have, dan modal. Sedangkan untuk WH question, kita mulai pertanyaannya menggunakan question word. Nah, nanti mem ingatkan kembali untuk kalian apa-apa saja itu to be, apa-apa saja itu to do, apa-apa saja itu to have, dan modal. Dan kemudian kalau untuk question word, untuk WH question memakai question word. Question word itu ada what, ada why, ada how, ada banyak lagi, ada when, ada where. Oke, nanti memang ada beberapa several sentence untuk kamu pahami, sehingga kamu bisa nanti make the difference between yes no question and WH question. Nah, which one is yes no question and WH question? Okay. Asma Suryani, come on. Number 1. Yes, no question. Okay, good. Rico Parmansyah, number 2. WH question, ma'am. Okay. Number 3, Febri. Yes, no question, ma'am. Okay, good. Number 4, Eti. Number 4, Eti. Nggak tahu. Ade Rosalina, number 4. We have WH question. Okay. Number 4 itu yes no question sayang. Kan dimulai dari to be, to do, to have sama modal. Oke, Anggi number 6. WH question. Oke. Number 8, siapa bisa jawab? Number 7 itu bukan WH question tapi yes no question. Oh. Number 7 itu adalah yes no question. Number 8. Yes, no question, ma'am. Yes no question. Number 9. We have question, ma'am. Good job. Number 10. We have question, ma'am. We have question. Are you sure? No, ma'am. Yes, no question. Okay, good job. Number 11. We have question, ma'am. Good. 12. We have question, ma'am. No, kamu salah. Number 12. Yes, no. Yes, no Okay, question, ma'am. that is good. Number 30. WH question. WH question. Number 14. Yes, no question, ma'am. Okay, good. Number 15. WH ma'am. WH question. Good job. Berarti kalian sudah bisa membedakan mana yes no question, mana WH question. Oke, ma'am di sini mau menjelaskan tentang list of auxiliary. Nah, ini kita fokusnya ke yes no question dulu ya, karena list of auxiliary itu adalah masuk ke yes no question. Tadi di slide yang sebelumnya ma'am bilang untuk mempergunakan pertanyaan menggunakan yes no question, kita awalin dengan to be, to do, to have sama modal. Nah, ma'am ingatkan kembali, tadi kan ma'am bilang memang kan mengingatkan kembali, to be itu ada am, is, are, was, were, to do itu ada do, does, did, to have itu ada have, has, had.
Sedangkan modal itu ada banyak. Ada can, ada could, ada might, ada will, ada would, ada shall, ada banyak. Nah, itu untuk memulai pertanyaan pakai yes no question. Contohnya ada di tabel sebelah kanan. Mulai dari number 1 sampai number 12 itu adalah yes no question menggunakan to be, to do, to have modal. Oke, untuk tabel yang sebelah kanan memang kamu nanti terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan kamu nanti jawab pakai versi kamu. Gimana cara menjawabnya kalau dia menggunakan to be, to do, to have sama modal. Contohnya misalnya, are you to teach? Pertanyaannya kan are you to teach? Are itu berarti memakai to be. Jadi kamu menjawabnya adalah are you to teach? Menjawabnya itu adalah kalau dia yes berarti yes I am. Kalau dia no berarti no. I'm not. No, I'm not. Good job. Oke, contoh yang kedua lagi misalnya dia number 5. Do Sinta and Anissa study every day? Jawabannya kalau yes apa? Number 5. I'm yes, ma'am. Kalau yes nomor 5 itu kayak mana jawabnya? Yes, they are. Yes, they are. Oke, no they are lah. Boleh juga sih yes, yes they do, yes they are juga boleh. Kalau dia no? No they don't. Oke. Nah, ini yang untuk yes no question. Kita masuk yang ke WH question ya. Nanti ini jangan lupa ya tugasnya yang di tabel 1 sampai 12. Jangan lupa ditulis, kemudian mau bahasa Indonesianya, kemudian jawab pakai bahasa Inggris ya. Sesuai dengan dia pakai to be, to do, to have atau modal. Oke, ma'am. Oke. Ini mem ada list of WH question. Nah, ini untuk WH question ini ada beberapa, ada banyak ya. Ada banyak untuk WH question. Nah, tadi mem bilang di WH question itu dimulai dari question word. Nah, ini dia question word. Ada what, ada who, ada where, ada when, why, how long, how far, how often, how much, how many, how old, what kind of, what time, which, sama whose. Oke, di situ sudah menjelaskan kalau what untuk menanyakan objek, who menanyakan subjek, where menanyakan tempat, when menanyakan time, why menanyakan reason, sampai ke whose. Oke, coba dulu si Ananda. Ananda coba kasih mem satu contoh kalimat menggunakan what untuk menanyakan objek. Hah? Coba. What are you doing? What? What are you doing? What are you doing? Yeah. What are you doing? Objeknya? Objek. Menunjukkan objek. suatu tempat. Objek menunjukkan suatu tempat. What are you? Kalau misalnya what is your name bisa? Yes, of course. Yes, of course. Coba kalau kita menanyakan, coba si Febri. Febri, asking for subject menggunakan who. How are you, ma'am? Who sayang, now how. Who. Siapa bisa bantu Febri? Who. Bukan wo, tapi who. Who is he? Oke, good. Oke, good. Berarti di sini kan sudah membuat listnya untuk question word. Ini ada banyak. Nah, ini juga mem sudah jelaskan dari what sampai whose itu menanyakan apa saja. Jadi nanti untuk yang kemudian untuk latihan kamu buat di catatan kamu untuk menanyakan, membuat pertanyaan menggunakan question word yang membuat di slide ini ya. Oke? Oke. Nah, ini disilakan catat. Ini adalah how to use WH question. Bagaimana, ini adalah rumus bagaimana menggunakan WH question. Nah,
Untuk dia pakai all WH question, kamu harus pakai rumus WH question plus auxiliary plus subject plus complement. Sedangkan yang spesial untuk who dan whose, untuk who kamu menggunakan WH question plus verb plus object atau complement. Untuk yang whose atau which, kamu menggunakan WH question plus noun plus auxiliary plus subject plus verb. Nah, yang ini silakan catat karena nanti sebagai note untuk kamu, catatan untuk kamu ketika kamu membuat pertanyaan menggunakan WH question. Sudah dicatat? Sudah, Mom. Oke, good. Sudah, Mom. Oke. Sudah, Ma'am. Sudah, Ma'am. Oke. Jadi dari yang WH question sama yes no question ada yang tidak mengerti tidak? Ngerti? Paham, Mom. Paham. Coba dulu satu orang bantu Mem membedakan tadi yes no question sama WH question. Siapa bisa? Febri coba dulu, Febri. Siapa yang bisa coba membedakan yes no question sama WH question? Ada yang bisa membedakan? Kalau yes no question, Mem, menunjukkan yes atau no. Kalau question itu menunjukkan nanti. Menunjukkan informasi. Yes, Mem. Iya, good. Kalau WH question, dia tadi menjawabnya pakai yes no question, sedangkan WH question menjawabnya sebagai informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Febia Rahab. Di Al-Farayhan, saya adalah dosen tetap program studi pendidikan vokasional Desain Fashion Universitas Al-Farayhan di Kota Padang Sidimpuan. Di sini saya mau memaparkan RPS mata kuliah yang saya bawakan dengan mata kuliah Bahasa Inggris Terapan. Di sini ada CPL dari program studi, ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, sama keterampilan khusus. Kemudian ada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Bahasa Inggris Terapan merupakan mata kuliah pendidikan bahasa Inggris yang diberikan kepada mahasiswa pada program studi pendidikan vokasional Desain Fashion. Mata kuliah ini menyajikan pembelajaran yang menitik beratkan penggunaan bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan yang dikaitkan dengan topik-topik pendidikan vokasional Desain Fashion. Untuk bahan kajian pada semester ini pada mata kuliah Bahasa Inggris Terapan, ada beberapa materi pembelajaran mulai dari self-introduction, asking question, telling the time, giving opinion, contextual vocabulary, ada 3 kali pertemuan, kemudian ada functional expression, kemudian ada talking about fashion 1 and 2, and then ada having the consumers. Ini beberapa pustaka yang saya ambil dalam membuat RPS ini. Kemudian dosen pengampunya saya. Untuk penilaian sikap saya ambil 10%, tugas 20%, praktikum 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Media pembelajaran untuk RPS ini memakai perangkat seperti LCD, komputer, dan laptop. Kemudian kita juga, karena ini masih pandemik, kita masih menggunakan Google Meet atau Google Classroom atau Zoom Meeting atau e-learning kampus. Untuk pertemuan pertama, materinya adalah self-introduction, di mana mahasiswa harus mampu memahami cara memperkenalkan diri kepada orang lain dan mampu memahami perkenalan yang dibuat oleh orang lain dengan menggunakan noun or noun phrase. Di sini untuk pertemuan pertama, ketetapannya dalam memahami cara, teknik, atau mempraktekkan diri, memperkenalkan diri kepada orang lain. Kemudian bagaimana menggunakan noun dan noun phrase. Kemudian untuk pertemuan yang kedua ada asking question, yang dimana di sini mahasiswa harus mampu memahami cara bertanya, membuat pertanyaan, serta memberikan respon atau pertanyaan.
Di sini mahasiswa harus bisa mempraktekkan asking question, bertanya dan memberikan pertanyaan ke sesama. Kemudian di pertemuan ketiga, materinya adalah contextual vocabulary builder. Di mana di sini mahasiswa harus mampu memahami dan menentukan ragam contextual vocabulary tentang fashion. Bagaimana vocabulary yang mereka harus pelajari yang berkaitan dengan desain fashion, dan mereka harus bisa menghafal beberapa vocabulary tentang desain fashion. Kemudian pertemuan selanjutnya kita membahas tentang telling the time. Di sini mahasiswa harus mampu memahami cara menyebutkan dan menuliskan waktu dalam bahasa Inggris. Kemudian contextual vocabulary border ini lebih ke advance. Mahasiswa harus mampu memahami, menganalisis, dan menggunakan contextual vocabulary tentang fashion. Di sini juga sama seperti pertemuan yang ketiga, mereka harus lebih dalam lagi memahami tentang vocabulary yang berhubungan dengan desain fashion, bisa itu desain fashion industri atau desain fashion yang lain. Di sini tetap mahasiswa harus bisa menghafal beberapa vocabulary tentang desain fashion. Contextual vocabulary desain fashion. Kemudian pertemuan selanjutnya tetap tentang contextual vocabulary builder. Mereka harus memang lebih sering menghafal tentang contextual vocabulary ini, karena memang ini adalah bahasa Inggris terapan di program studi pendidikan vocational design fashion. Kemudian materi berikutnya adalah review on contextual. Jadi nanti kan mereka ada tiga kali mahasiswa ada 3 kali pertemuan tentang contextual vocabulary, dan kemudian di sini saya review, saya sebagai dosen mereviewnya. Jadi di sini mahasiswa harus mampu memahami, menganalisis, dan menentukan serta menggunakan contextual vocabulary ini tentang fashion di bagian yang tepat. Kemudian pertemuan berikutnya adalah functional expression. Mahasiswa harus mampu memahami functional expression. Functional expression itu yang digunakan dalam daily activity atau keseharian mereka, keseharian mahasiswa. Pertemuan berikutnya ada functional expression advance. Mahasiswa harus mampu menggunakan beberapa expression dalam functional. Dan kemudian materi berikutnya ada giving opinion. Giving opinion ini adalah mahasiswa harus mampu memahami cara memberikan opini atau giving opinion, khususnya tentang materi-materi pada fashion atau desain fashion. Kemudian masuk lagi ke functional expression. Mahasiswa harus mampu memahami, menganalisis, dan menggunakan functional expression. Masih tetap ketetapan dalam memahami functional expression dan ketetapan dalam menganalisis functional expression, dan kemudian ketetapan dalam menggunakan functional expression. Kemudian masuk ke materi talking about fashion 1. Di sini mahasiswa harus mampu memahami materi talking about fashion, semua tentang fashion dalam bahasa Inggris. Di sini mahasiswa harus sudah mempelajari topik materi fashion. Kemudian talking about fashion 2, mahasiswa harus mampu memahami, menganalisis, dan menggunakan materi talking about fashion melalui bahasa tulis dan bahasa lisan atau oral. Kemudian materi berikutnya ada having the consumers. Mahasiswa harus mampu memahami dan menggunakan bahasa Inggris terkait dengan materi having the consumer. Di sini mahasiswa harus paham tentang, harus mampu mempraktekkan bahasa lisan terkait dengan having the consumer. Oke. Kemudian ini ada rencana tugas mahasiswa yang dilakukan selama 1 semester. Di sini mahasiswa harus mampu menganalisis dan mengaplikasikan penggunaan bahasa Inggris dalam konteks fashion secara lisan atau tulisan. Kemudian untuk deskripsi tugasnya, mahasiswa harus mampu membuat jurnal harian. Mahasiswa harus mampu membuat skrip percakapan bahasa Inggris. Kemudian mahasiswa harus mampu melakukan presentasi praktik dalam bahasa Inggris. Untuk metode pengerjaan tugas, bisa menggunakan review jurnal, menulis atau menyusun paper atau makalah, menyusun dan membuat slide presentasi, dan presentasi di dalam kelas.
Bentuk dan format luarannya, objek gerapan paper dan jurnal. Bentuk luarannya ada paper dengan format penulisan makalah seperti biasa. Kemudian ada slide PowerPoint yang kalau bisa terdiri dari teks, tabel, grafik, dan gambar minimum 15 slide. Kemudian untuk indikator kriteria dan bobot penilaian. Untuk paper dan jurnal, ketetapan sistemika penulisan tentu harus diperiksa, konsisten penulisan dan kemuktahiran rujukan. Untuk slide presentasi harus jelas, sistematis, dan kreatif serta inovatif. Sedangkan untuk presentasi bahasanya komunikatif, penggunaan materi, audiens, penilaian waktu, kejelasan, dan ketertajaman pemaparan penggunaan media presentasi. Jadwal pelaksanaan minggu ke-5 dan minggu ke-15 perkuliahan. Bobot penilaian tugas ini adalah 8% dari nilai tugas. Tugas-tugas yang dikerjakan secara mandiri dan kelompok. Untuk rubrik holistik kemampuan tentang penyusunan jurnal. Untuk grade sangat lebih kurang dari 2%. Jurnal yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan. Kalau kurang itu skornya 21 sampai 40. Jurnal yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan. Untuk grade cukup dari skor 41 sampai 60, jurnal yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah namun kurang dapat diimplementasikan. Untuk grade baik, skor dari 61 sampai 80, jurnal yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat mengimplementasikan, kurang inovatif. Kemudian untuk grade sangat baik, lebih dari 81, jurnal yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, dan inovatif. Untuk rubrik deskriptif, kemampuan tentang presentasi mahasiswa, untuk skor sangat baik, terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep organisasi, sampai dengan skor kurang dari 20, baik dimensi organisasi dan isinya pasti tidak akurat atau terlalu umum, pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyelesaikan. Oke, baiklah, sekianlah paparan saya tentang RPS pada mata kuliah bahasa Inggris terapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi yang bisa membedakan antara yes no question sama WH question? Kalian bisa? Yes. Yes no question memberikan pertanyaan yes atau no, sedangkan WH question memberikan penjelasan dari pertanyaannya. Oke, good. Thank you, Febri. Oke, Mem buat ini ya kesimpulannya biar kamu bisa paham. Untuk yes no question sama WH question, yes no question itu membutuhkan jawaban berupa yes or no. Contohnya misalnya, do you call me? Jawabannya apa? Yes, I do. No, I. No, I don't. Oke, good. No, I don't. Contohnya lagi yang kedua. Is he standing beside me? Is he standing beside me? Jawabannya. Kalau yes, yes, he is. Kalau no? No. No, he isn't. No, he's. Oke, contoh yang ketiga untuk yes no question. I am beautiful. Kalau yes jawabannya. Oh, I am beautiful itu statement ya. Are you beautiful? Jawabannya. Yes. Yes, I am. Kalau no.
No, I'm No, not. I'm not. Oke, good. Sedangkan kalau dia WH question, dia itu sebagai information question. Yaitu kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Tadi bilang untuk question word itu ada banyak. Itu tapi yang untuk yang daily activity kita tuh biasanya memakai yang 8W sama 1H. Sama yang tunjukkan di slide tadi. Oke, misalnya contohnya tadi bilang ada what. What itu artinya apa? Dia menanyakan objek. Contohnya tadi, what do you want? Atau what is it? Atau what is your name? Itu bisa. Tadi tanyakan, si Febri tadi nggak tahu ya contoh kalimat who ya. Tadi artinya siapa? Berarti who itu tadi bilang menanyakan subjek. Subjek itu berarti berupa orang. Contohnya, who calls you? Who made cookies last night? Jadi dia menanyakan orang. Begitu seterusnya sampai ke bawah yang menjelaskan tadi itu di slide tentang WH question sebagai informasi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Any question for our material today? No, ma'am. Do you Nothing, ma'am. understand? Yes, I understand. Huh? Yes, Do you understand? Yes, ma'am. Oke, good. Oke, kalau gitu kalau semuanya sudah paham, bagus. Mem akan kasih seperti biasa apa? Gas. Oke, ma'am, I will give you task about yes no question and WH question. Wait ya. Oke, untuk tugas minggu ini tentang yes no question and WH question. Oke, mau kalian tadi yang pertama tadi membuat pertanyaan yang menggunakan yes no question ada to be, to have, to do sama modal. Kemudian untuk WH questionnya tadi kan ada taruh beberapa list question word itu kamu buat ke dalam kalimat dan jangan lupa jawabannya. Dan yang terakhir mau kalian membuat interaksi with your friends. Buat conversation with your friends menggunakan WH question and yes no question. Make your partner buat conversation di dalamnya ada yes no question dan WH question, and then kamu record dan kemudian kamu upload terserah tadi mana. Don't forget send to me your link. Jangan lupa kirim sama mem linknya saja. Oke? Any question more for our material today? No? No, ma'am. Oke, kalau tidak ada lagi kita enough ya. Oke, we are enough for this morning. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next time, Mom. See you. Mem izin live duluan ya. Iya. Mem izin keluar duluan ya. Yes, Yes, ma'am.